Kita udah banyak ngomong. Tahukah kamu serial Ultraman terbaik sepanjang masa? Nah, kali ini gua akan membahas serial Ultraman yang dikatakan terbaik sepanjang masa dan terpopuler, guys. Yang pertama ada Ultraman 3. Ultraman 3 menjadi serial Ultraman era Heisei pertama yang tayang di Indonesia. Generasi ke-11 Ultraman ini memiliki teknologi visual yang lebih canggih dengan sentuhan modern. Perbedaan mencolok serial klasik tersebut membuat Ultraman 3 sangat populer, tak terkecuali di Indonesia. Nah, yang ketiga ada Ultraman Dyna nih. Ultraman Dyna juga menambah kepopuleran franchise Ultraman era modern yang pernah tayang di Indosiar pada tahun 2001. Ultraman Dyna tayang di Jepang sejak 1997 hingga 1998, sebanyak 51 episode. Banyak unsur-unsur visual yang serupa dengan Ultraman 3. Namun begitu, unsur tersebut tidak lantas membuat alur cerita di dalamnya terkesan basi. Yang ketiga ada Ultraman Nexus. Nah, Ultraman Nexus ini berbeda dengan Ultraman yang lain. Banyak unsur-unsur yang lebih layak ditonton oleh pemirsa remaja dan dewasa ketimbang anak-anak. Hal itu bisa terlihat dari pemilihan watak tokoh serta alur cerita. Tahukah kamu? Tahukah kamu kalau ada beberapa seri Ultraman yang ilegal atau di luar lisensi Suburaya Production, bahkan sampai jalur hukum? Nah, langsung aja kita bahas beberapa series Ultraman ilegal yang pernah dibuat. Yang pertama ada Ultraman Elite. Ultraman Elite adalah salah satu Ultraman tidak resmi yang dibuat perusahaan bernama Saya Productions dari negara Thailand. Ultraman Elite bertujuan untuk pertunjukan Ultraman Millennium dalam sebuah proyek perfilman yang bernama Project Ultraman. Namun sayangnya tetap saja Ultraman ini ilegal. Nah, yang kedua ada Ultraman Millennium. Ultraman Millennium juga merupakan Ultraman yang diciptakan oleh perusahaan Chaya Production dari Thailand di bawah proyek yang dinamai sebagai Project Ultraman yang menjadi konflik terhadap kontrak hak cipta yang dibuat dengan Suburaya Productions. Setelah melewati proses jalur hukum yang panjang antara Suburaya melawan Chaya Productions, pertunjukan dan merchandise Ultraman Millennium dibatalkan, termasuk Ultraman Elite. Dan yang ketiga ada Ultraman Dragon Force. Ultraman Dragon Force merupakan antagonis yang akhirnya menjadi pahlawan dalam film Blue Arc yang berjudul Dragon Force Solong Ultraman. Namun, sayangnya Ultraman yang satu ini ilegal, guys. Tahukah, tahukah kamu kalau Indonesia juga punya tokusatsu loh, guys? Nah, inilah kami rangkum beberapa tokusatsu asli buatan dari Indonesia. Tahukah kamu kalau Ultraman ada yang umurnya masih setara dengan bocil yang baru masuk SMA? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas beberapa Ultraman termuda dari Ultra Warrior yang ada. Ultraman Git. Di nomor 1 ada anaknya Ultraman Belial nih, siapa lagi kalau bukan Ultraman Git. Umur maupun usia dari Ultraman Git sendiri mengikuti umur para manusia bumi, dan waktunya selama diciptakan oleh Belial pasca krisis Impact yang terjadi 19 tahun yang lalu, dan usia Ultraman Git ini hanya 19 tahun. Yang selanjutnya ada Ultraman Zero. Meskipun Zero terhitung ultra yang berpengalaman, kuat, dan menjadi mentor oleh para New Generation Heroes, tetapi umur dari Ultraman Zero sendiri tidak lebih dari 5.900 tahun, atau setara dengan 16 tahun waktu bumi, yang bisa dibilang sebagai salah satu Ultraman termuda. Ultraman Taiga. Ultraman Taiga adalah Ultraman baru yang merupakan anak dari Ultraman Taro. Usia Ultraman Taiga sendiri baru 4.800 tahun, yang lebih muda dibandingkan Ultraman Zero. Menurut Ruichi Ichino, usia Ultraman Taiga sendiri setara dengan usia anak laki-laki di tahun ketiga sekolah menengah pertama, atau siswa baru di. Tahukah? Guys, tahukah kamu kalau ada Ultraman yang berasal dari luar Jepang alias bukan dari Jepang? Nah, pada pembahasan video kali ini kami akan membahas beberapa Ultraman yang berasal dari luar Jepang. Yang pertama ada Ultraman USA. Ultraman USA ini terdiri dari Ultraman Chuck, Ultraman Scott, dan Ultra Wombat. Series yang berjudul The Adventure Begins ini dirilis tahun 1987 dan merupakan hasil kerjasama antara Suburaya Production dengan perusahaan asal Amerika Hanna-Barbera, yaitu perusahaan yang membuat Scooby-Doo dan Tom and Jerry. Human hostnya bernama Scott Masterson, Chuck Gavin, dan Beth O'Brien. Uniknya mereka berubah dengan tekad, jadi mereka ngeden aja matanya nyala dan berubah menjadi Ultraman. Yang kedua ada Ultraman Grid. Series yang berjudul Towards the Future ini dirilis tahun 1991 dan dirilis di Australia, lengkap dengan cast yang bukan orang Jepang. Human host-nya bernama Jack Shindo, dan dia berubah menggunakan data plasma. Dan yang ketiga ada Ultraman Powered. Series berjudul Ultraman The Ultimate Hero ini rilis tahun 1993 dan juga diproduksi di Amerika Serikat, seperti yang di awal tadi, dan lengkap dengan cast yang bukan orang Jepang juga. Guys, 3 Ultraman dengan desain terkeren part 2. Ultraman 3. Ultraman 3 juga merupakan salah satu Ultraman dengan desain yang keren. Desain Ultraman 3 ini cukup simpel, yaitu perpaduan warna antara merah perak dan ungu dengan garis emas di dekat color timernya. Meskipun simpel, kostum dari Ultraman 3 ini justru masih enak dipandang dan elegan. Ultraman Legend. Selain sebagai salah satu Ultraman terkuat, Ultraman Legend juga menjadi salah satu Ultraman dengan desain terkeren. Ultraman Legend memiliki perpaduan warna ungu serta corak hitam dan silver yang membentang di seluruh tubuhnya. Dengan perpaduan warna inilah membuat Ultraman Legend terlihat keren dan elegan. Ultraman Noah. Ultraman Noah merupakan wujud asli sekaligus wujud terkuat dari Ultraman Nexus.
Selain sebagai Ultraman terkuat, Ultraman Noah juga memiliki desain yang sangat keren. Warna armor silver di seluruh tubuhnya sangat berbeda dengan Ultraman lain. Tubuhnya juga sangat berotot, sehingga menunjukkan kesan kuat. Ia juga memiliki color timer merah besar yang sangat besar, serta sayap runcing yang besar di belakangnya yang membuatnya terlihat keren. 3 film dengan durasi terpanjang di dunia. 3 film produksi MCU dengan rating terendah Part 2. Thor